Halo keluargaku, selamat pagi. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Kita boleh berjumpa kembali pagi hari ini. Hari ini saya mengajak setiap kita untuk kembali melihat Mazmur pasal yang ke-23, ayat yang ketiga bagian A. Ia menyegarkan jiwaku. Keluargaku, mungkin kita pernah mengalami satu rasa dahaga, kehausan yang luar biasa. Seperti mungkin kita baru selesai berolahraga, ya, lari misalnya atau treadmill, di dalam tubuh kita itu kita sangat memerlukan air, gitu ya. Sehingga ketika kita minum, kita merasakan sesuatu yang sangat lega. Kita merasakan, saya pernah minum sampai rasa dingin dari air itu bisa betul-betul terasa ketika masuk melalui tenggorokan sampai di dada saya sampai ke perut gitu ya, terasa sangat dingin dan sangat menyegarkan gitu ya. Pernahkah kita mengalami kehausan secara rohani? Nah, saya mungkin ingin sharing sesuatu buat kita hari ini mengenai hal ini. Setiap kita pasti pernah mengalami satu rasa kekeringan di dalam jiwa kita. Mungkin karena kita lama tidak ke gereja, kita lama tidak berdoa, kita lama tidak merenungkan firman Tuhan. Ada satu kerinduan di dalam hati kita, ada satu rasa ingin dipenuhi di dalam jiwa kita yang terus bergejolak ya. Dan seringkali ketika rasa ingin dipenuhi itu semakin kuat, kita berusaha untuk menyegarkan jiwa kita dengan mencari hiburan-hiburan di luar. Kita pergi ke tempat-tempat yang indah, kita pergi ke daerah-daerah yang mungkin kita rasa kita bisa ya mengalami yang biasa orang bilang healing. Kita bisa disegarkan di sana. Kita berharap untuk mendapat kepuasan yang sejati di sana. Namun sebenarnya kalau kita mau jujur, ketika kita pergi ke tempat-tempat yang menghibur kita, ya, dengan harapan kita dapat mengalami kepenuhan sukacita yang sejati, kita dapat mendapatkan kesegaran yang sejati. Sebenarnya yang terjadi adalah kita sedang membuat diri kita untuk lebih haus lagi, untuk dipuaskan lebih lagi dari yang sebelumnya. Kehausan kita akan meningkat. Kenapa? Karena ketika kita pergi ke satu tempat atau mendapatkan hiburan yang satu, ya, kita akan merasa, wah kayaknya kurang nih. Kita akan semakin haus dan kita akan berusaha untuk terus mencarinya sampai kita menemukannya. Tapi ada satu yang harus kita pahami, bahwa kepuasan yang sejati itu tidak dapat kita dapatkan, tidak dapat kita temukan di luar Tuhan. Hanya Tuhanlah yang memberikan kepada kita kesegaran yang sejati. Ketika kita merasa jiwa kita sepertinya mengalami kekeringan, di roh kita sepertinya mengalami kekeringan, jalan keluarnya bukan pergi liburan, bukan pergi mencari tempat-tempat yang indah. Jalan keluarnya adalah kita datang kepada Tuhan. Dan kita meminta kepada Tuhan supaya Dia mencurahkan air hidup, supaya kita menerima kesegaran di dalam Dia. Saya mengerti bahwa ada banyak dari kita yang sulit untuk memahami, karena kita belum pernah mengerti bahwa Tuhan menyediakan bagi kita air hidup. Kita pikir datang kepada Tuhan hanya membawa permohonan, kita datang kepada Tuhan hanya membawa keinginan kita. Namun pernahkah kita datang kepada Tuhan hanya untuk menikmati Dia, menikmati hubungan kita dengan Tuhan, menikmati kehadirannya dalam kehidupan kita? Itu yang membuat kita dikuatkan, itu yang membuat kita mengalami sukacita dan kesegaran yang sejati. Hari Minggu kemarin ada satu bagian yang saya ketika mendengar ulang rekaman khotbah itu, ya, mungkin kita tidak lebih baik dari yang lain. Mungkin kita tidak bisa pergi ke tempat-tempat yang indah. Kita tidak bisa mengelilingi dunia ini untuk melihat semua keindahan yang ada. Namun kalau kita mengetahui dengan sungguh, dengan pasti, dengan jelas bahwa Yesus cukup bagi kita, maka kita tidak akan mengalami kekeringan di dalam roh kita, di dalam jiwa kita. Penghiburan yang sejati kita datang itu dari Tuhan. Kalau kita diberikan kesempatan untuk bisa melihat keindahan ciptaan Tuhan, kita bisa pergi ke tempat-tempat yang indah. Puji Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk itu. Tapi kalau tidak, it's okay, tidak ada yang kurang. Kita tidak menjadi kurang hebat, kurang baik, ya, karena kita tidak pergi ke sana.
Justru kalau kita pergi ke sana untuk mencari sesuatu yang sebenarnya hanya dapat kita temukan di dalam Tuhan, kita sedang membuat diri kita mengalami kehausan yang lebih parah dari yang sebelumnya. Saya akan berikan ilustrasi kepada setiap kita. Ya, mungkin kalau kita tidak sengaja minum air laut gitu ya, kita pasti akan mengalami dehidrasi. Kenapa? Karena kadar garam yang ada di dalam air laut itu lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada semua cairan yang ada di dalam tubuh kita. Sehingga ketika air laut itu masuk ke dalam tubuh kita, ya, kadar garamnya itu akan menghisap semua air yang ada di dalam, semua air yang ada di dalam tubuh kita, ya, sampai ginjal kita itu tidak mampu untuk mengelola dengan baik, dan akhirnya kita akan merasa semakin kehausan. Kalau kita haus, yang kita perlukan adalah air yang segar. Kita perlu mineral water, kita perlu air putih yang segar supaya kita dapat mengalami refresh, kita mengalami sukacita kembali, kita mengalami kesegaran kembali, bukan air laut. Nah, hiburan dan semua hal yang kita cari di luar Tuhan untuk memenuhi segala kehausan kita, untuk kita mendapatkan kesegaran yang sejati, itu seperti air laut yang hanya akan membuat kita semakin mengalami kekeringan, semakin merasakan dehidrasi. Saya berdoa supaya ketika kita merenungkan Mazmur pasal yang ke-23 ini, setiap kita diingatkan kembali bahwa hanya Tuhanlah kepuasan kita. Khotbah hari Minggu kemarin saya tutup dengan satu kalimat yang sangat baik untuk kita renungkan, yaitu Yesus cukup bagi setiap kita. Dia cukup untuk segala keperluan kita. Dia sempurna untuk segala kebutuhan kita. Di dalam Dia ada kepuasan, ada kecukupan bagi kita. Sehingga setiap kali kita merasakan keletihan, kita merasakan kehausan, kita bisa datang kepada Tuhan karena Dia menyediakan air hidup. Waktu Yesus berjumpa dengan wanita Samaria, Yesus berkata, kalau kamu minum dari sumur ini, kamu akan haus lagi. Tapi kalau kamu minum air hidup yang akan kuberikan kepadamu, itu bukan hanya membuat kamu mengalami kesegaran yang sejati, tapi itu juga akan menjadi mata air di dalam hidupmu, sehingga dari kehidupanmu, orang lain juga akan mendapat berkat. Puji Tuhan. Biarlah renungan pagi hari ini menjadi kekuatan dan sukacita bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Syukur kami ada di pertengahan minggu, di hari Rabu. Tuhan, Engkau memberkati kami hari ini. Supaya mungkin Tuhan, beberapa dari kami yang menyaksikan, yang mengikuti Morning Devotion pagi hari ini, kami sedang mengalami kekeringan di dalam jiwa kami, di dalam roh kami. Dan mungkin kami sedang berusaha untuk memenuhi segala kerinduan dan hasrat kami dari semua yang ditawarkan oleh dunia. Kami bersyukur untuk semua berkat yang boleh kami nikmati di dalam Engkau. Namun biarlah kami tidak menaruh pengharapan akan kesegaran yang sejati dari semuanya itu. Biarlah kami boleh mengerti bahwa hanya di dalam Yesus semua yang kami rindukan ada. Kami dapat menemukan kesegaran yang sejati ketika kami berada di dalam hadirat-Mu, ketika kami dekat dengan Engkau, sehingga kami dapat berkata, Engkau cukup bagi kami Tuhan, Engkau cukup bagi kami. Kami tidak kekurangan apapun yang baik ketika kami ada bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan buat hari ini, berkati setiap keluarga dimanapun berada. Biarlah setiap kami boleh menikmati Engkau hari ini, kami dikuatkan, disegarkan, dan dipulihkan di dalam hadirat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.